Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fitria Suci Armadila. Kehadiran saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Jenis Perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Iis Daniati Fatimah MPD. Sebelum masuk ke topik pembahasan kita yaitu jenis perpustakaan, kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian perpustakaan. Menurut Undang-Undang Perpustakaan, pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Jenis perpustakaan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 20 disebutkan bahwa perpustakaan terdiri atas yang pertama, perpustakaan nasional, yang kedua perpustakaan umum, yang ketiga perpustakaan sekolah atau madrasah, yang keempat perpustakaan perguruan tinggi, dan yang terakhir perpustakaan khusus. Yang pertama, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian dengan tujuan untuk menyimpan segala informasi yang ada pada negara tersebut sehingga informasi tersebut terjaga kelestariannya. Tugas dan fungsi perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional ini biasa disebut dengan Perpusnas. Perpusnas mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Perpusnas menyelenggarakan fungsi yang pertama, mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang perpustakaan. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Perpusnas. Yang ketiga, melancarkan dan membina terhadap kegiatan instansi pemerintahan di bidang perpustakaan. Adapun wewenang Perpusnas, yang pertama, menyusun rencana nasional secara makro di bidang perpustakaan. Yang kedua, merumuskan kebijakan di bidang perpustakaan untuk mendukung pembangunan secara makro. Yang ketiga, menetapkan sistem informasi di bidang perpustakaan. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu merumuskan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang perpustakaan dan merumuskan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian pustaka budaya bangsa dalam mewujudkan koleksi deposit nasional dan pemanfaatannya. Yang kedua ada perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini adalah perpustakaan yang memang diperuntukkan untuk umum. Sebenarnya perpustakaan daerah pun juga termasuk perpustakaan umum yang diperuntukkan oleh umum. Hanya saja dari segi pengaturan diurus oleh pemerintah daerah. Fungsi perpustakaan umum. Perpustakaan umum sebagai tempat pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning. Perpustakaan umum tempat di mana semua lapisan masyarakat dari segala umur, dari balita sampai usia lanjut, bisa terus belajar tanpa dibatasi usia dan ruang-ruang kelas. Banyak program pemerintah seperti pemberantasan buta huruf dan wajib belajar akan jauh lebih berhasil seandainya terintegrasi dengan perpustakaan umum. Bila di sekolah orang diajar agar tidak buta huruf dan memahami apa yang dibaca, maka di perpustakaan umum orang diajak untuk terbuka wawasannya, mampu berpikir kritis, mampu mencermati berbagai masalah bersama, dan kemudian bersama-sama dengan anggota komunitas yang lain mencarikan solusinya. Fungsi perpustakaan umum. Perpustakaan umum sebagai katalisator perubahan budaya. Perpustakaan perilaku masyarakat pada hakikatnya adalah perubahan budaya masyarakat. Perpustakaan umum merupakan tempat strategis untuk mempromosikan segala perilaku yang meningkatkan produktivitas masyarakat. Perpustakaan umum sebagai agen perubahan sosial. Idealnya perpustakaan umum adalah tempat di mana segala lapisan masyarakat bisa bertemu dan berdiskusi tanpa dibatasi prasangka, agama, ras, kesepakatan, strata, kesukuan, golongan, dan lain-lain. Perpustakaan umum sangat strategis dijadikan tempat anggota komunitas berkumpul dan mendiskusikan beragam masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ada perpustakaan sekolah madrasah.
Perpustakaan sekolah jumlahnya lebih banyak karena setiap sekolah memiliki perpustakaan sendiri-sendiri, mulai dari jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, SMP, sekolah menengah atas, SMA, bahkan di perguruan tinggi pastinya ada perpustakaan masing-masing. Keberadaan perpustakaan sekolah tidak lain dan tidak bukan sebagai sarana belajar mengajar, menyediakan bahan bacaan yang relevan dengan dunia pendidikan sekaligus sebagai tempat rekreasi. Selanjutnya, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi adalah perpustakaan yang berada pada lingkungan perguruan tinggi, sekolah tinggi, akademi tinggi, atau sekolah tinggi lainnya yang pada hakikatnya merupakan bagian internal dari suatu perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi memilih, mengolah, mengoleksi, merawat, dan melayankan koleksi yang dimilikinya kepada para warga lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya. Proses pendidikan di perguruan tinggi tidak terlepas dari kegiatan penelitian dan pengembangan, inovasi, serta rekayasa ilmu pengetahuan, sehingga perpustakaan perguruan tinggi sering dikatakan jantungnya universitas. Tujuan perpustakaan perguruan tinggi, yang pertama, menyediakan ruang baca dan belajar untuk pengguna perpustakaan, yang kedua, menyediakan proses pinjam buku, yang ketiga, sebagai sarana informasi bagi seluruh pengguna perpustakaan perguruan tinggi. Fungsi perpustakaan perguruan tinggi. Yang pertama, fungsi edukasi perpustakaan merupakan sumber belajar para sivitas akademika. Oleh karena itu, koleksi yang disediakan adalah koleksi yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran, pengorganisasian bahan pembelajaran setiap program studi, koleksi tentang strategi belajar mengajar, dan materi pendukung pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, fungsi informasi perpustakaan merupakan sumber informasi yang mudah diakses oleh pencari dan pengguna informasi. Yang ketiga, fungsi riset perpustakaan mempersembahkan bahan-bahan primer dan sekunder yang paling mutakhir sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan pengajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Koleksi pendukung penelitian di perpustakaan perguruan tinggi adalah menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat diaplikasikan untuk kepentingan membangun masyarakat dalam berbagai bidang. Yang kedua, fungsi rekreasi. Perpustakaan harus menyediakan koleksi rekreatif yang bermakna untuk membangun dan mengembangkan kreativitas, minat, dan daya inovasi pengguna perpustakaan. Selanjutnya ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga, pemerintah atau swasta, atau perusahaan yang mempunyai misi tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya, baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan informasi bahan pustaka dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi lembaga yang bersangkutan maupun sumber daya manusianya. Menurut Sulistyo Basuki, di Indonesia setidaknya ada 6 jenis perpustakaan khusus, yaitu yang pertama, perpustakaan yang berada di bawah naungan sebuah perusahaan atau pabrik yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, perpustakaan yang berada di departemen atau lembaga negara non-departemen. Yang ketiga, perpustakaan pada lembaga penelitian dan pengembangan. Yang keempat, perpustakaan pada suatu informasi dan dokumentasi. Yang kelima, perpustakaan pada perguruan tinggi dan unit di bawahnya. Dan yang terakhir, perpustakaan yang dikelola oleh lembaga lain dengan koleksi khusus serta pemakai khusus. Fungsi dan tujuan perpustakaan khusus. Fungsi perpustakaan khusus adalah sebagai pusat referensi dan penelitian serta memperlancar pelaksanaan tugas instansi atau lembaga yang bersangkutan. Juga melaksanakan pembinaan perpustakaan dan membantu pembinaan teknis pengelolaan perpustakaan. Tujuan perpustakaan khusus adalah untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan menyajikan segala bentuk informasi yang ada hubungannya dengan suatu subjek yang dapat digunakan oleh departemen atau instansi yang bersangkutan untuk membantu tugas badan induk tempat perpustakaan itu bernaung sehubungan dengan masyarakat yang dilayani. Maka tujuannya adalah memberikan layanan kepada pengguna perpustakaan agar dapat dimanfaatkan dan mendayagunakan bahan koleksi rujukan sesuai dengan jenis layanan yang ada di perpustakaan. Terima kasih.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Fitria Suci Armadila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.